Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dewi Kurnia, CGP Angkatan 6 dari SMA Al-Azhar Mengati Gresik. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan teknik coaching bersama rekan sejawat, guru pengajar di SMA saya bekerja. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang, Bu Nio. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Ana di sini mengajar pelajaran apa? Saya ngajar pelajaran ekonomi. Oh, gitu. Baik Bu Ana, kira-kira apa yang akan kita perbincangkan siang ini? Saya ingin berbincang dengan di sini terkait bagaimana sih melakukan pembelajaran di kelas yang baik. Pembelajaran di kelas. Rencananya untuk pembelajaran yang akan datang, apa yang akan disampaikan, materi apa Bu Ana? Untuk materi yang akan datang ini untuk kelas 10, materinya terkait dengan industri keuangan non-bank, spesifiknya tentang finansial teknologi. Industri keuangan, kelas 10 ya? Kelas 10. Gitu. Pada sebelum melakukan pembelajaran, apakah Bu Ana melakukan menyiapkan hal-hal tertentu atau apa yang dilakukan Bu Ana sebelum pembelajaran? Pertama, yang pasti menyiapkan RPP-nya, kemudian mencari bahan ajarnya. Saya sesuaikan biasanya dengan anak-anak, karena anak-anak kan ada yang bisa paham materi itu melalui penjelasan, ada yang harus dengan visual. Jadi biasanya saya cari bahan untuk video atau kalau nggak gitu artikel, biar anak-anak juga yang bisa memahami lewat visual. Ketika kita menyampaikan lewat video, nanti mereka bisa paham. Ya. Apa yang menarik dari kelas 10 sekarang ini, yang akhir-akhir ini yang bikin Bu Ana aduh begitu sampai berpikir hal apa yang akhir-akhir ini ditemukan? Hal positif atau negatif ini? Silakan yang cocok untuk kita obrolkan siang ini. Kelas 10 itu kalau bisa saya bilang mereka itu aktifnya luar biasa. Iya, aktif tapi dalam hal positif dan juga negatif. Positifnya adalah ketika kita bertanya, kita dapat timbal balik dari mereka. Negatifnya adalah mereka jadi rame sekali di kelas. Kadang susah untuk mengkondisikan anak-anak ini. Rame. Ya. Apakah ketika rame itu mengganggu pelajaran atau masih bisa terkondisikan Bu Ana? Kalau boleh jujur mengganggu, ya sedikit mengganggu pelajaran sih. Karena kan apalagi kelas 10 ini kan kelas besar. Ketika ada beberapa anak yang biasanya itu ramenya itu kan segerombol gitu, 4 orang bangku depan belakang ngobrol. Nah akhirnya suaranya ini memenuhi ruangan gitu, sehingga mengganggu pembelajaran. Jumlah kelas ya, karena kelas besar dan anak-anak menggerombol itu yang bisa ramai. Selama ini untuk mengatasi hal itu apa yang sudah dilakukan Bu Ana? Pertama, saya menegur secara langsung ke anaknya. Yang kedua, biasanya saya membuat gimana anak-anak supaya fokus kembali ke saya. Fokus kembali. Terus biasanya juga ini biasanya justru yang lain yang mengkondisikan teman-temannya, ayo diam, dengerin Miss Ana ngomong gitu. Jadi saya juga dapat bantuan dari anak-anak di kelas yang mengkondisikan teman-temannya supaya tidak ramai. Berarti anak-anak saling mengingatkan Bu ya? Gitu. Menurut Bu Ana, dari skala 1 sampai 5, tingkat ramenya anak-anak ini sampai mana Bu Ana? 1 sampai 5? Wah,
5 berarti yang paling Iya, yang paling top. top. 3,5. 3,5 Iya. lumayan ya. 3,5. Wah, lumayan. Menurut Bu Ana ada berapa? Sekitar 30% atau berapa persen yang ramai di kelas itu Bu Ana? Yang rame di kelas 1/3. 1/3 berarti sekitar 30%. Iya. Ramainya itu dari awal pembelajaran atau di tengah atau bagaimana kalau menurut Bu Ana itu? Di tengah biasanya. Kalau awal mereka biasanya masih fokus ke saya, begitu terus waktu berjalan di tengah-tengah hilang fokusnya. Hilang fokusnya. Iya. Kalau hilang fokus menurut Bu Ana itu apa penyebabnya itu Bu? Kalau dari saya pribadi, Iya. mungkin pertama cara mengajarnya, mungkin mereka merasa jenuh gitu. Kemudian yang kedua, saya juga tanyakan ke anak-anak, katanya karena kalau materinya kurang menarik itu iya. Kemudian yang ketiga, biasanya memang kan anak-anak duduknya itu dengan teman dekatnya. Nah, ketika teman dekatnya ini tipe yang ngobrol terus, akhirnya ya dia ketularan ngobrol terus tidak mendengarkan. Karena kalau saya perhatikan yang sering ngobrol sendiri ya anak-anak itu terus. Anaknya tetap Bu ya? Iya. Satu circle juga tadi ya, teman dekat itu ya? Gitu. Setelah Bu Ana mengamati kejadiannya seperti itu, satu circle, teman dekat, apa yang akan direncanakan Bu Ana untuk mengatasi itu? Saya akan Memisahkan dari circle-nya. Biasanya kan ketika ada kelompok berkelompok, saya selalu pastikan bahwa yang satu circle ini gimana caranya supaya dia tidak akan satu kelompok dengan circle-nya. Karena itu kalau satu circle itu satu kelompok pasti itu mengganggu mereka, nanti malah lebih banyak ngobrolnya daripada mengerjakan tugas. Atau kalau untuk pembelajaran secara langsung yang tanpa kelompok, saya belum menemukan solusi bagaimana memecah mereka. Jadi selama ini dipisahkan begitu saja Bu ya? Masih satu cara. Betul. Untuk melakukan itu, apa Bu Ana punya rekan yang bisa membantu Bu Ana mengatasi dan melaksanakannya? Rekan dalam kelas? Rekan entah guru yang bisa membantu Bu Ana mengatasi masalah ini, atau mungkin dari murid sendiri. Apakah Bu Ana punya gambaran siapa yang akan membantu Bu Ana? Saya rasa belum Aja. Baik Bu Ana, dari yang kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi, apa kesimpulan yang bisa diambil oleh Bu Ana? Kesimpulannya berarti untuk mengatasi masalah itu, mungkin saya bisa membagi anak-anak ini yang gaduh, kelompok yang ramai ini dipecah supaya tidak berkelompok. Kemudian saya juga nanti mungkin bisa ngajak ngobrol anak-anak ini secara personal supaya bagaimana mereka nanti bisa lebih fokus pada pembelajaran saya. Menarik sekali. Ini Bu Ana berarti ngajak ngobrol anak-anak ya? Baik, saya nggak sabar untuk mendengar cerita selanjutnya dan bagaimana nanti anak-anak di kelas. Kira-kira enaknya kapan Bu Ana kita ketemu lagi dan ngobrol lagi? Mungkin 1 minggu lagi, Bu Niu. Oh iya, setuju. Baik, terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Demikian sesi mau berbicara bincang-bincang ringan saya dengan Bu Ana. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita kemarin sudah melakukan diskusi sebelum Bu Ana praktek mengajar di kelas. Setelah ini kita akan berdiskusi lagi. Kira-kira hari ini apa yang akan kita bicarakan, Bu Ana? Hari ini saya mau berdiskusi lagi dengan Bu Niu terkait apa yang saya temukan selama praktek mengajar kemarin, Bu. Oh iya, praktek mengajar yang minggu lalu ya Bu Ana ya? Iya. Itu di kelas 10A. Baik, apa yang Bu Ana temukan ketika praktek mengajar kemarin? Yang saya temukan selama praktek mengajar kemarin itu, saya menemukan bahwa anak-anak itu selama proses pembelajaran ada yang sebagian sudah kondusif, namun sebagiannya lagi masih rame, Bu. Bagaimana Bu Ana saat itu mengkondisikan anak-anak di kelas? Kemarin kan praktek mengajarnya saya membuat kelompok-kelompok mereka, saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok ini saya kemarin bentuknya itu memang secara random gitu. Secara random. Lalu setelah pembentukan kelompok secara random, apakah ada perubahan yang signifikan Bu Ana menurut Bu Ana? Aduh salah. Lalu setelah membentuk kelompok secara random, selanjutnya apa yang dilakukan Bu Ana? Sembarang pembelajaran biasa ya? Setelah dibentuk kelompok, kemudian saya memberikan mereka arahan terkait dengan tugas kelompok apa yang harus dilakukan. Kemudian mereka berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk mengerjakan tugas tersebut. Menurut Bu Ana, pembagian kelompok secara random, bagaimana perubahan yang terjadi di kelas saat itu, Bu Ana? Ya, kalau pembentukan kelompok secara random memang untuk mengkondisikan kelas itu masih kurang mungkin ya, Bu. Masih kurang. Menurut Bu Ana, kekurangan itu bisa diperbaiki dengan cara seperti apa, Bu Ana? Mungkin dengan mengelompokkan mereka berdasarkan profil belajarnya, karena yang saya temui kalau kita mengelompokkan secara random kan memang acak anak-anaknya. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan dengan profil belajarnya masing-masing agar nanti selama proses pembelajaran juga mereka bisa kondusif dan yang pastinya nyaman selama pembelajaran. Betul. Mengelompokkan anak-anak berdasarkan profil belajarnya. Kalau boleh tahu di kelas itu profil belajarnya seperti apa, Bu Ana? Sepengetahuan Bu Ana. Ya. Karena anak-anak ini kan terbagi jadi ada banyak dalam satu kelas, karakternya pasti beda-beda. Ada yang ketika pembelajaran itu bisa menangkap pembelajaran dengan baik secara visual, ada yang audio, ada yang justru lebih senang ketika guru itu memberikan ceramah tapi tidak panjang lebar gitu ya, Bu. Jadi ada yang visual, ada yang audio gitu. Yang kinestetis ada juga apa tidak ada? Iya, ada. Profil pelajarnya berbeda-beda ya dalam satu kelas. Jadi menurut Bu Ana, pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu dari skala 1 sampai 10, yang kemarin keberhasilannya nyampe skala berapa, Bu Ana? 1 sampai 10 mungkin 7 mungkin. 7. Ya. Dan dengan perubahan yang akan dilakukan Bu Ana, mengelompokkan anak-anak berdasarkan profil belajarnya, kira-kira dari 1 sampai 10 perubahannya, keberhasilannya itu berapa skalanya, Bu Ana?
saya optimis di angka 9. Iya. Alhamdulillah. Berarti perubahannya banyak ya, sampai ke 9. Dalam melakukannya nanti, menurut Bu Ana, siapa orang yang bisa membantu Bu Ana untuk melaksanakan perubahan itu? Yang pasti yang pertama rekan bersama guru, kemudian saya juga nanti akan melakukan diskusi dengan wali kelasnya, kemudian dengan guru BK untuk menentukan profil belajar anak-anak ini seperti apa. Jadi bantuan dari rekan sesama guru, kemudian dari wali kelas dan dari BK, ini saya harap nanti bersama-sama bisa meningkatkan proses pembelajaran pada siswa. Gitu. Rencananya ini akan dilakukan kapan Bu Ana? Karena ini anak-anak kan masih pekan PTS nilai tengah semester, jadi mungkin nanti setelah PTS berlangsung bisa kita melakukan kolaborasi bersama. Berarti akan dilaksanakan setelah PTS ini ya Bu Ana? Ya. Baik Bu Ana, dari pembicaraan kita, diskusi kita dari awal sampai akhir, apa yang bisa dirangkum atau disimpulkan Bu Ana? Dari diskusi ini Bu, yang bisa saya rangkum bahwa ketika proses pembelajaran sangat penting untuk melakukan pembelajaran, mengelompokkan siswa berdasarkan dengan profil belajar masing-masing, karena kan setiap anak punya karakternya masing-masing dan mereka harus diberikan pembelajaran sesuai dengan profilnya. Jadi tugas saya nanti untuk selanjutnya adalah bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan profil belajarnya anak-anak. Itu yang bisa kita simpulkan pagi ini. Baik, saya akan menanti perubahan yang akan diambil Bu Ana, dan saya juga sabar menanti. Nanti kita ngobrol lagi bagaimana hasil pengelompokan profil pelajar berdampak kepada pembelajaran murid. Baik, terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu. Demikian sesi coaching dari pra observasi bersama saya Dewi Kurnia, CGP Angkatan 6, dan rekan kerja saya Bu Ana pada Mapel Ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.